Halo, kembali lagi bersama saya Claudia Audiana. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang program terbaru dari PT AJ Sentral Asia Raya. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah tahu PT AJ Sentral Asia Raya sudah mengeluarkan program namanya 3A Networks ya. Itu sudah dari tahun 2014. Nah, baru launching tanggal 22 September kemarin, PT AJ Sentral Asia Raya mengeluarkan program baru, yaitu adalah asuransi Istiqmal. Ya, ini adalah penyempurnaan dari program 3i Networks ya. Dan saya akan menjelaskan lebih detail tentang asuransi Istiqmal ini. Karena asuransi ini juga disambut dengan baik ya oleh teman-teman di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Dan gak sedikit juga teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, ini sebenarnya programnya apa sih? Dan apa keuntungan untuk kita nih jika kita mengambil program asuransi Istiqmal ini. Nah, jadi asuransi Istiqmal ini adalah jawaban untuk menyempurnakan masa depan menuju hidup penuh berkah ya. Nah, penyempurnaannya seperti apa? Kita akan bahas lagi lebih dalam lagi ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari apa itu asuransi Istiqmal. Nah, produk asuransi Istiqmal ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh unit syariah dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya yang memberikan manfaat proteksi santunan meninggal plus dana investasi dengan masa kepesertaan 7 tahun dan pembayaran kontribusi selama 5 tahun. Nah, dari sini kita udah bisa lihat nih ya, perbedaan yang pertama, kalau 3A Networks itu masa proteksinya sampai usia kita 75 tahun, ya kan? Tapi kalau program asuransi Istiqmal ini, masa kepesertaannya hanya 7 tahun. Dan kita pembayaran kontribusinya selama 5 tahun ya, atau 60 kali. Lalu manfaatnya apa? Nah, manfaat polis yang diterima nih. Kalau pemegang polis masih hidup sampai 7 tahun ke depan ya, artinya jika peserta hidup sampai akhir masa kepesertaan, maka 100% dana investasinya akan kembali. Nah, jadi ini benar-benar program yang menurut saya luar biasa sekali karena bisa dijadikan sebagai program untuk menabung umroh ya. Teman-teman mungkin yang 7 tahun lagi mau umroh bisa dicicil dulu nih dananya di program asuransi Istimal. Di tahun ketujuh, ya kan, kita bisa menikmati hasilnya karena 100% dana investasinya akan kembali ke peserta. Nah, itu jika peserta masih hidup sampai akhir masa kepesertaan 7 tahun ya. Kemudian yang kedua, manfaat polis jika putus kontrak. Nah, putus kontrak ini artinya belum selesai 7 tahun, tapi peserta sudah berhenti. Jadi jika peserta berhenti sebelum masa kepesertaan berakhir, yakni 7 tahun, maka dana investasi yang sudah dibayarkan 100% dananya kembali ya, dana investasinya. Nah, yang ketiga, ini apabila pemegang polis atau peserta meninggal dunia. Nah, jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa asuransi, maka 100% kontribusi asuransi, artinya biaya atau kontribusi itu seperti premi ya. Premi atau dana yang kita bayarkan itu akan kembali 100% plus dengan 100% dana investasi. Nah, kemudian jika peserta meninggal setelah 2 tahun dalam masa kepesertaan, maka 100% santunan asuransi plus 100% dana investasi akan keluar semua. Nah, yang ketiga, jika peserta meninggal karena kecelakaan dalam 2 tahun masa kepesertaan, maka 100% santunan asuransi dan 100% dana investasi akan cair. Nah, mungkin untuk yang meninggal ini, teman-teman mungkin agak bingung nih, maksudnya bagaimana ya? Nanti mungkin akan lebih jelas pada saat kita membahas tentang tabelnya ya. Nah, kita lanjut dulu. Kita akan bahas tentang tabelnya. Jadi di Istiqmal ini, kita ada 3 kontribusi ya, ada 5 kontribusi. Ada 5 kontribusi, ada yang 350.000, 500.000, 700.000, 1 juta, dan 2 juta. Nah, jadi kita akan lihat nih, kita akan bahas secara detail berapa sih tadi tuh kontribusi-kontribusi yang kita dapatkan
ya kan? Nah, untuk pendaftarannya sama seperti kita mendaftar Tria Networks ya. Nanti butuh IKTP dan juga ada data yang harus diisi. Nah, perbedaannya di sini kita hanya 7 tahun ya masa kepesertaan. Jadi setelah 7 tahun, udah semua dananya akan keluar. Nah, berapa yang didapat oleh peserta nih yang mengikuti program asuransi Istimal ini ya. Ini ilustrasi untuk wanita 28 tahun ya, masa kepesertaan 7 tahun. Kemudian masa pembayaran 5 tahun. Nah, frekuensi pembayaran itu bulanan ya. Jadi asuransi Istimal ini dia bisa bulanan, bisa langsung tahunan, mau langsung lunas juga bisa, tapi dia ada perbedaannya di cara pembayaran. Apabila kita telat bayar sampai 90 hari atau 3 bulan ya, maka otomatis akan lapse. Dan sisa dana investasinya akan cair. Jadi kalau di Tria Networks kan selama kita ada dana, maka kita bisa lanjut ya. Nanti saya akan bahas lebih lagi di video berikutnya tentang perbedaan antara asuransi Istimal dan Tria Networks ya. Di sini kita bahas dulu tentang tabel ilustrasi Istimal. Nah, kontribusi peserta ini yang peserta bayarkan setiap bulan adalah 350.000. Nah, total kontribusi peserta per tahun adalah 4.200.000. Asumsi hasil investasi 7% per tahun. Nah, kita lihat dari usia ya. Usia masuk 28 tahun, kontribusi peserta, uang yang dibayarkan setiap tahunnya ya, ini bulanan, tapi di sini langsung dibikinnya per tahun. Nah, ada ujrah. Ujrah itu adalah seperti biaya-biaya ya. Nah, di Istimal ini hanya ada biaya ujrah itu di 3 tahun pertama. Nanti akan saya jelaskan juga di belakang ya. 60%, 22,5%, dan 9%. Tahun keempat dan kelima seterusnya itu udah nggak ada biaya lagi. Nah, ini jumlah ujrahnya adalah tahun pertama 2.520.000, tahun kedua 945.000, tahun ketiga 378.000. Nah, selain ujrah atau biaya-biaya juga ada iuran tabaru ya. Tabarunya ini per tahun itu adalah 63.126. Ini mengikuti usia ya. Jadi tabaru ini berbeda-beda setiap orang mengikuti usia. Nah, tapi kalau yang usianya masih di bawah 40 tahun biasa tabarunya nggak nyampe 100.000 ya. Nah, ini juga ujrah pengelolaan resiko. Ini adalah ujrah biaya yang dibayarkan untuk perusahaan dalam menanggung resiko kematian kita ya. Itu 7.000 per tahun ya. Jadi total ujrahnya itu murah sekali. Nah, di sini iuran investasi peserta yang masih ada 1.609.860, terus kemudian selanjutnya ada 3 juta, selanjutnya 3 juta, 4 juta, dan 4 juta ya. Nah, ini dana investasi peserta per tahun ya. Jadi kalau pesertanya baru ikut tahun pertama, maka dananya baru ada 1.567.000. Nah, seperti tadi tuh, kalau misalnya peserta putus di tengah jalan, maka yang kembali hanya dana investasinya ya. Kita lihat tadi tuh, di tabel sebelumnya nih. Jika peserta berhenti sebelum masa kepesertaan berakhir, yang kedua ya, putus kontrak nih. Putus kontrak jika peserta berhenti sebelum masa kepesertaan berakhir, 100% dana investasi. Nah, 100% dana investasi itu dilihat dari sebelah sini nih, dana investasi peserta. Jadi 100% semua dananya ini keluar ya. Nah, nanti dana investasi kita bisa kita lihat di mana? Bisa dilihat dari aplikasi 3i Networks atau 3i Mobis ya. Jadi kita bisa lihat dana kita sampai saat itu ada berapa. Nah, kemudian kalau misalnya nasabah di tahun ketiga putus kontrak ya, nasabah masih hidup tapi tahun ketiga udah nggak sanggup nih bayar, udah nggak mau lagi ikut. Maka kalau putus kontrak, dana yang keluar adalah dana investasi peserta yang 9 juta sekian nih, 9,2 juta sekian ya. Jadi itu tadi manfaat kalau misalnya peserta putus kontrak. Jadi boleh nggak sih kalau saya amit-amit di tengah-tengah nggak bisa bayar atau saya nggak mau ikut lagi? Boleh. Nah, dan sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal perjanjian tadi, maka yang didapatkan adalah 100% dana investasi saja. Ya, dana investasi ini. Nah, kalau misalnya sampai tahun ke-7, tadi kan ada nih yang pertama ya. Kalau misalnya peserta masih hidup sampai akhir masa kepesertaan, maka 100% dana investasinya semua cair. Nah, berapa tuh? Kalau tahun ke-7 masih hidup, berapa dana yang didapatkan ya?
Kita lihat di tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 dana yang didapatkan adalah sekitar 22 juta. Jadi dengan program Istiqmal ini perusahaan sudah mengatur sebagaimana baiknya sehingga di tahun ke-7 pasti peserta sudah balik modal ya, bahkan sudah ada keuntungannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin umroh ya, mungkin dana umroh sekarang sekitar 20 sampai 30 jutaan. Nah, program ini cocok nih untuk teman-teman yang mungkin ingin umroh atau mungkin ingin Holy Land. Jadi asuransi Istiqmal ini tidak hanya untuk teman-teman yang muslim, teman-teman non-muslim pun juga boleh untuk membeli program asuransi Istiqmal ini. Nah, sekarang kita lihat di santunan asuransi. Jadi karena ini asuransi Istiqmal ya, kita sekaligus menabung, kita juga punya asuransinya. Jadi kita ditanggung juga, diproteksi juga oleh Car Life Insurance. Nah, seperti tadi ketentuan sebelumnya, kita lihat dulu ya, ketentuan kalau misalnya meninggal. Jadi manfaat asuransinya ini akan diterima oleh ahli waris apabila peserta atau pemegang polis meninggal dunia. Yang pertama, jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa asuransi ya. Jadi misalnya meninggalnya itu karena sakit, maka 100% kontribusi asuransi dan 100% dana investasi. Artinya 100% uang yang sudah pernah disetorkan akan dikembalikan plus dengan 100% dana investasi sampai saat itu. Jadi kita lihat ya. Di sini. Kalau misalnya meninggal bukan karena kecelakaan, maka yang didapat adalah 4.200.000 ditambah dengan dana investasi peserta. Karena kan tahun pertama misalnya dia sudah bayar 4.200.000 ya. Jadi dia akan dapat 4.200.000 plus dengan dana investasi peserta saat itu 1.500.000. Jadi dapatnya kira-kira 5.800.000 ya. 1.600.000 gitu. Kalau misalnya tahun kedua nih meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka ahli waris akan mendapatkan uang kontribusi, uang yang sudah dibayar, misalnya dia sudah bayar sampai 2 tahun ya, berarti 8,4 akan cair dikembalikan kepada ahli waris, plus dengan dana investasi selama 2 tahun itu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menabung, plus sekaligus tenang ya, karena ada proteksi dan juga bisa mempunyai dana warisan untuk keluarga yang ditinggalkan, ini cocok sekali. Dan menurut saya program ini enggak ada ruginya ya kan di kita. Kita menabung, kita punya investasi, kita punya proteksi. Kita masih diberikan Tuhan umur panjang, bisa umroh, kita 7 tahun udah pasti punya dana buat umroh. Nah, tadi itu kalau di bawah 2 tahun ya. Tapi kalau misalnya nih kita lihat lagi yang poin kedua. Jika peserta meninggal setelah 2 tahun dalam masa kepesertaan, maka 100% santunan asuransi dan 100% dana investasi. Ya, meninggal setelah 2 tahun, maka 100% santunan asuransinya itu sebesar total 5 tahun kontribusi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut yang 350.000 dikali 5 tahun kan 21 juta ya. Jadi 100% dari santunan asuransinya itu 21 juta plus dengan 100% dana investasi. Kita lihat berapa ya. Nah, kalau misalnya meninggal setelah tahun kedua, tahun ketiga misalnya gitu ya, berapa dana yang diterima oleh ahli waris? 100% dari uang total kontribusi kita ya, yaitu 21 juta. Ya, jadi total 100% dari uang kontribusi kita semuanya, santunannya, plus dengan dana investasi peserta. Sampai saat itu, misalnya tahun ketiga 9 juta. Berarti ahli waris dapat 21 juta plus dengan 9 juta rupiah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun keempat, ya tinggal dilihat tabel tahun keempat, dana investasinya dia berapa, plus ditambah 21 juta. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi poin yang ketiga terakhir ya. Jika peserta meninggal karena kecelakaan dalam 2 tahun masa kepesertaan. Ini meninggalnya karena kecelakaan ya. Maka 100% santunan asuransinya keluar plus dana investasi. Nah, jadi teman-teman yang membeli program asuransi Istiqmal ini sebenarnya Anda juga punya proteksi kecelakaan ya. Amit-amit apabila kita meninggal karena kecelakaan, mau dari tahun pertama, saya kita baru bayar 1 tahun ya, kita meninggal karena kecelakaan, kita akan langsung dapat, ahli waris kita akan langsung dapat 21 juta sebesar 100% santunan asuransinya, ditambah dengan dana investasi peserta sampai saat itu.
Nah, jadi program asuransi ekstremal ini menurut saya win-win solution ya. Kita menitipkan dana kita kepada perusahaan untuk perusahaan kelola ya secara syariah, dan kita juga kalau kita di asuransi syariah ini kita kan seperti tolong menolong ya, mengumpulkan dana untuk tolong menolong sedekah dengan teman-teman yang lain. Jadi sambil kita menabung, kita sudah bersedekah, kita juga punya proteksinya. Nah, kalau misalnya yang 500.000 gimana, Kak? Nah, 500.000 sama, tinggal dilihat aja berapa dana investasi kita saat itu ya. Tentu semakin besar iuran yang kita bayar, dana investasinya juga akan semakin besar, dan tentunya setelah 5 tahun dananya juga akan semakin besar, ya kan? Kalau 500.000 setelah 5 tahun berarti kan total yang kita punya itu 30 juta. Nah, di sini diilustrasikan setelah 5 tahun, setelah 7 tahun ya, setelah 7 tahun masa kepesertaan selesai, nasabah masih hidup, nasabah akan mendapatkan 31.500.000 sekian. Nah, tapi apabila meninggal, maka mengikuti tabel-tabel ini ya. Nah, begitu juga dengan yang 1 juta dan juga dengan yang 2 juta. Nah, saya sekarang akan menjelaskan, ini penting untuk teman-teman perhatikan ya, sebelum teman-teman memilih apakah program ini cocok nggak ya untuk saya, bagus nggak ya untuk saya. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa besarnya dana investasi peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh. Jadi, besaran investasi yang tadi nih ya, saya bilang 7% ini ya, ini tidak mengikat karena dilihat per tahun ya. Misalnya tahun ini 7%, berarti dihitungnya keuntungan 7%, jadi dilihat per tahun. Terus misalnya tahun depan ternyata 5%, berarti keuntungan tahun itu 5%. Misalnya tahun depan lagi 6%, maka keuntungan tahun depan itu 6%. Dilihatnya per tahun ya, mengikuti dari hasil investasi yang diperoleh. Nah, kemudian asumsi hasil investasi pada dana investasi peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang. Kenapa? Karena dilihat dari meningkat atau menurun hasil investasinya ya. Nah, namanya kita bersedekah di sini ya, istilahnya kan kita membayar iuran, kita bersedekah untuk membantu teman-teman kita ya, dikumpulkan dananya untuk membantu teman-teman kita yang mungkin terkena musibah, tapi kita punya proteksinya. Jadi bisa meningkat, bisa menurun ya, kita anggap aja kita sedekah ya. Sedekah kan kita nggak mungkin kita pikir-pikirkan lagi gitu ya, tapi kita tetap bisa memantau. Ya, memantau dan diperkirakan oleh CAR ini antara 7% per tahun. Nah, kemudian manfaat polis. Kita lihat yang poin manfaat polis ya. Jika peserta tetap hidup pada masa akhir kepesertaan, maka akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada pemegang polis. Jadi kalau kita ikut nih 5 tahun sudah bayar lunas, kita diamkan sampai tahun ke-7, kita masih hidup, maka semua dananya akan langsung dibayarkan kembali kepada kita ya, masuk ke rekening kita. Nah, jika peserta ditakdirkan untuk meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka santunan asuransi dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Di sini adalah ahli waris ya. Nah, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa kepesertaan, maka santunan asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta, ya, tidak termasuk ekstra kontribusi ya, dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang tunjuk. Ya, ini seperti yang tadi kita udah lihat di tabel ya. Kalau dia meninggal bukan karena kecelakaan, maka yang didapat adalah 100% premi yang sudah dibayarkan atau kontribusi yang sudah dibayarkan dan juga dana investasinya. Tapi apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah masa kepesertaan melebihi 2 tahun, maka akan dapat santunan asuransi, yaitu total semuanya 5 tahun, dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk atau ahli waris. Nah, jika peserta menghentikan kepesertaannya sebelum masa kepesertaan berakhir, yaitu sebelum 7 tahun, maka akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada pemegang polis. Jadi misalnya kayak tadi kita tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, sebelum tahun ketujuh memutuskan untuk berhenti, maka yang dikembalikan kepada pemegang polis adalah akumulasi dana investasinya ya. Hanya dana investasinya saja. Nah, kemudian ujrah. Jadi ujrah ini kita akan lihat tadi ya yang ada 60%, 22,5%,
9%, dan 10% ya. Nah, jadi 60% ini dikontribusi tahun pertama ya. Dipotong dari kontribusi tahun pertama, 22,5% ini dipotong dari kontribusi tahun kedua, dan 9% ini dihitung dari kontribusi tahun ketiga ya. Ujrah ini mungkin bisa dibilang biaya-biaya ya, tentu ada biaya pengelolaan atau biaya akuisisi yang harus dibayarkan. Karena namanya kita asuransi syariah ya kan, tentu ada perusahaan yang mengelola, di mana dibilang syariah itu kalau kedua belah pihak itu merasakan keuntungan. Ya kan, jadi perusahaan untung, kita sebagai nasabah juga untung. Nah, baru dikatakan halal gitu ya. Nah, jadi tetap ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Dan biaya-biaya ini sudah ditentukan ya, 60%, 22,5 dan 9%. Jadi jelas ya. Nah, kemudian ada 10% itu adalah dari iuran tabaru ya, sebagai ujrah pengelola resiko. Tadi kita ada lihat ya, 10% itu adalah iuran tabaru di sini ya, iuran tabaru. Ujrah pengelola resiko ya. Nah, kemudian nisbah atau bagi hasil. Jadi pemegang polis atau peserta sebagai sabibul ma'al atau pemilik dana, dengan ini memberikan kuasa kepada perusahaan ya sebagai pengelola dana berdasarkan akad mudharabah untuk mengelola investasi dana tabaru dengan nisbah atau bagi hasil ya. 25% untuk perusahaan dan 75% untuk dana tabaru. Nah, pemegang polis dan juga peserta sebagai pemilik dana, dengan ini memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai pengelola dana berdasarkan akad mudharabah untuk mengelola investasi dana investasi peserta dengan nisbah atau bagi hasil 5% untuk perusahaan dan 95% untuk nasabah. Ya, jadi teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman ada yang menabung di bank syariah, mungkin boleh tanya nih ya, kalau nabung di bank syariah tuh biasa pembagian hasilnya bagaimana ya? Ini menurut saya perusahaan CR udah paling kecil. Hanya 5% untuk perusahaan dan 95% untuk nasabah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bisa tanya ke banknya, iseng-iseng tanya ke tellernya gitu ya. Kalau di bank syariah tuh pembagian hasilnya berapa sih? Nah, kebanyakan tuh biasa 25, 75, ada yang 40, 60 gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini CR udah paling kecil hanya 5% untuk perusahaan. Nah, kemudian dana investasinya. Kebijakan investasi yang dilakukan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim. Dengan komposisi investasi yang direncanakan sebagai berikut ya, pasar uang 2-90%, pendapatan tetap 10-90%, ekuitas 5-20%. Jadi dana kita ditaruh di mana? Tentu di perusahaan-perusahaan yang juga mengikuti syariah ya, perusahaan syariah, di mana sebagian besar ditetapkan pada instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasar uang gitu. Nah, perusahaan mendapatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah. Jadi ini uang kita kebanyakan ditaruh di mana sih? Karena kan kita ini asuransi Istiqmal kan syariah. Tentu penempatannya juga harus pada instrumen yang memenuhi hukum-hukum syarat-syarat syariah ya. Jadi diletakkannya di instrumen deposito syariah, sukuk koperasi, dan juga sukuk berharga negara, serta reksadana syariah, atau mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengangsuransian tentang investasi dengan prinsip syariah. Ya, jadi tetap ditaruh di tempat-tempat atau instrumen-instrumen yang juga syariah. Nah, ini catatan untuk kita perhatikan nih teman-teman ya. Asuransi Istiqmal ini adalah program asuransi syariah yang diterbitkan oleh unit syariah PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Ilustrasi bukan merupakan kontrak asuransi ya. Jadi kalau teman-teman dijelasin pada saat mau daftar kan tentu dikasih ilustrasi ya. Itu bukan kontrak asuransinya ya. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah surat permohonan asuransi jiwa syariah diterima, diproses, dan disetujui. Jadi setelah teman-teman daftar, nanti teman-teman akan dapat buku polis. Nah, itu baru kontraknya. Kontrak antara kita sebagai peserta dengan perusahaan ya. Jadi kalau teman-teman setelah bergabung, pastikan teman-teman dapat buku polisnya. Nah, perusahaan dengan ini menyatakan kepada pemegang polis atau peserta, pada saat ilustrasi dicetak, telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan mengenai resiko manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan. Jadi pada saat teman-teman
diceritakan oleh orang lain, atau misalnya teman-teman sekarang lagi nonton nih ya, video saya menceritakan kepada teman-teman menawarkan produk asuransi syariah ini, kita sudah menjelaskan secara detail kepada teman-teman. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai biaya, berapa perkembangan investasi, berapa manfaat yang diterima, itu semua sudah dijelaskan secara detail dan juga transparan ya. Nah, poin selanjutnya, penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan dapat dipelajari pada replay ya, ringkasan informasi produk dan layanan atau menghubungi tenaga pemasaran atau layanan nasabah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nih untuk tahu penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi saya sebagai tenaga pemasaran ya. Ini ada nomor WhatsApp saya, di setiap slide ada nomor WhatsApp saya. Karena saya di Taiwan, jadi saya pakai nomornya, nomor Taiwan ya. Jadi teman-teman bisa pakai plus 886 9054 10449 ya. Boleh nggak teman-teman yang di Indonesia daftar ke saya? Boleh, karena tenaga pemasaran ini kita pendaftarannya online. Jadi teman-teman yang di Hong Kong, di Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, di negara manapun ya, selama ada IKTP Indonesia boleh mendaftar. Nah, ini saya kasih tahu kan syarat untuk bergabungnya. Jadi teman-teman siapkan foto IKTP, nanti juga ada mengisi data ya, karena kita juga pendaftarannya sudah secara online, dan juga membayar biaya pendaftaran, 50.000 untuk membeli ID. Nah, khusus untuk teman-teman yang sedang menonton video saya saat ini, Anda mendapatkan gratis biaya pendaftaran. Jadi nggak usah bayar biaya pendaftaran 50.000, khusus untuk teman-teman yang menonton video YouTube saya ini. Ya, caranya gimana? Teman-teman cukup screenshot aja. Screenshot layar YouTube ini ya. Screenshot kemudian tunjukkan kepada saya, jadi saya tahu kalau teman-teman itu dari YouTube. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih kontribusi yang diinginkan. 350.000, 500.000, 700.000, atau 1 juta, atau 2 juta. Nanti setelah didaftarkan, kira-kira 1-3 hari kerja, teman-teman akan mendapatkan email dari perusahaan yang menyatakan kalau pendaftaran diterima ya. Nah, nanti dalam waktu 20 hari kerja, biasanya 10-20 hari kerja, teman-teman akan mendapatkan buku polis. Nah, sekian ini pemberitahuan atau informasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman mengenai program terbaru dari PT AJ Sentral Asia Raya ya. Asuransi Istiqmal Syariah. Buat teman-teman yang memang ada rencana atau sudah bertekad nih ingin mengumpulkan dana untuk umroh atau Holy Land atau mungkin modal usaha setelah 5 tahun ya, setelah 7 tahun nanti ya kan pulang ke Indonesia bisa punya modal usaha. Nah, ini cocok untuk teman-teman ya. Karena kalau kita nggak tekadkan seperti ini, lama-lama kita nggak punya tabungan apa-apa. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, boleh support saya dengan klik tombol like, boleh share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe video saya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih semuanya, dan salam sukses. Bye-bye.